Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kita absen dulu ya. Lailatul Fitriyah, Nina Istighfarin, Fauziatul, Saiful Jamil. Oke, siap. Jadi hari ini tidak ada yang tidak masuk ya, berarti ya? Oke, masuk semua. Oke, rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan belajar terkait norma dalam masyarakat. Sebelumnya perlu saya sampaikan terlebih dahulu sub CPMK kita pada hari ini. Jadi sub CPMK kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan norma dalam masyarakat serta tujuan dan fungsi hukum. Hari ini kita akan belajar terkait norma dalam masyarakat. Untuk tujuan dan fungsi hukum akan kita pelajari minggu depan. Gitu ya. Oke, definisi norma. Sebelum kita masuk ke definisi norma. Ada yang tahu? Apa itu norma? Apa itu? Aturan dalam masyarakat. Aturan dalam masyarakat. Oke, bagus. Ada lagi? Ya. Norma merupakan suatu bentuk aturan yang tidak tertulis dalam suatu masyarakat. Aturan tidak tertulis dalam suatu masyarakat. Oke, bagus juga. Norma adalah aturan atau pedoman perilaku yang mengatur bagaimana seorang seharusnya bertindak dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban, keteraturan, dan hubungan sosial yang harmonis. Dalam kajian ilmu hukum, norma dipahami sebagai kaidah atau aturan yang berisi perintah, larangan, atau kebolehan yang menjadi standar penilaian terhadap perilaku manusia. Ada 4 macam norma yang akan kita pelajari pada hari ini. Perlu diingat, teman-teman, ada 2 hal yang perlu teman-teman ingat dalam membedakan masing-masing norma. Yang pertama sumbernya, yang kedua sanksinya. Ketika kita berbicara tentang norma, ingat ada aturan di situ, tentu saja mengandung perintah dan larangan atau kebolehan dan larangan. Maka konsekuensinya pasti ada sanksi di situ. Pertama, norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan yang terdapat dalam kitab suci atau ajaran agama. Sumbernya dari mana? Agama. Sumbernya dari kitab suci, karena kita belum bicara agamanya apa. Ya. Bersumber dari ajaran Tuhan yang terdapat dalam kitab suci. Sumbernya dari situ. Sanksinya adalah dosa atau hukuman Tuhan. Misalkan saya mencuri. Menurut norma agama, saya berdosa. Apabila seorang banyak dosanya, kalau dalam keyakinan agama kita, agama Islam, apabila seorang banyak dosanya, maka dia akan masuk ke neraka. Hukuman dari Tuhan. Bisa dipahami norma agama? Oke, kita lanjut ke norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia yang membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Asalnya dari hati nurani. Berasal dari hati nurani manusia. Pada dasarnya hati nurani manusia itu sudah tahu kalau saya menyiksa orang lain, kalau saya membentak orang lain, itu satu perbuatan yang buruk. Maka norma kesusilaan ini asalnya dari hati nurani. Sanksinya adalah rasa bersalah dan penyesalan. Jadi asalnya dari hati, hukumannya, sanksinya juga hanya bisa kita rasakan dalam diri kita sendiri. Perasaan bersalah. Kita lanjut, norma kesopanan berasal dari kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Norma ini mengatur tentang tata krama dalam pergaulan. Seringkali norma kesopanan ini disebut juga norma sosial. Asalnya dari mana? Kebiasaan adat istiadat. Ya, sepakat? Ya. Kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Contoh, kalau lewat di depan orang yang lebih tua,
menunduk, ya. Kalau kalian lewat di depan orang yang lebih tua, lewat di depan Mbah Yai, kok ndak menunduk, kira-kira apa? Dianggap tidak sopan. Jadi yang memberikan sanksi bukan diri sendiri, tapi masyarakat, karena asalnya dari masyarakat. Kalau ini tadi norma kesusilaan tadi asalnya dari hati nurani, yang memberikan sanksi adalah hati nurani kita atau diri sendiri. Kalau ini norma kesopanan berasal dari adat istiadat, maka yang memberikan sanksi adalah masyarakat. Bisa dipahami ya? Oke. Terakhir, norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara yang bersifat memaksa. Sifatnya memaksa. Norma ini bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan. Yang membuat siapa? Lembaga resmi negara. Kalau dalam negara kita ada yang disebut sebagai lembaga parlemen atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang membuat aturan. Semua aturan kita, hampir semua, saya nggak bilang semua, hampir semua aturan kita, undang-undang yang ada di negara kita asalnya dari situ, dari lembaga resmi yang DPR, ya, disebut sebagai DPR. Sanksinya bisa denda, penjara, dan hukuman. Karena ini dibuat oleh lembaga resmi negara, maka yang memberikan sanksi adalah lembaga resmi negara. Ada denda, ada penjara, ada hukuman sesuai dengan undang-undang. Contohnya apa? Melanggar lampu lalu lintas, melakukan tindak kriminal, pembunuhan, perampokan, ya, semuanya itu disanksi oleh negara melalui apa? Melalui penegak hukum. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada badan peradilan, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau cukup jelas? Cukup jelas ya, saya rasa. Oke, kita mulai studi kasus. Akan saya bagi menjadi dua kelompok, kelompok kanan dan kelompok kiri, laki-laki dan perempuan. Oke, yang laki-laki nanti saya minta untuk menjawab studi kasus ini, yang perempuan nanti saya minta untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada teman-teman yang di sini. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kita baca dulu. Di sebuah daerah di Indonesia, seorang pejabat pemerintah daerah berinisial A memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial atau bansos yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi sulit. Namun dalam proses penyalurannya ditemukan bahwa sebagian dana bantuan tidak diberikan kepada masyarakat yang berhak. Sebagian dana tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan diberikan kepada pihak tertentu sebagai imbalan agar proses pengadaan dan penyaluran berjalan sesuai kepentingan kelompok tertentu. Akibat tindakan tersebut, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan mengalami kerugian. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan dilakukan proses penyidikan. Ya. Kita lihat ada kata kunci di sini bahwa sebenarnya ini ada bantuan sosial, ya, bahwa faktanya ada bantuan sosial, dan faktanya sebagian dana tidak diberikan kepada masyarakat yang berhak, digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan atas tindakan tersebut, ya, kasus tersebut kemudian dilaporkan pada aparat penegak hukum, polisian, dan dilakukan penyidikan. Itu kata kuncinya. Saya berikan waktu 15-30 menit, silakan diskusi. Silakan. Jadi teman-teman mesti menganalisis dulu, tetap ya. Mesti tetap nanti menganalisis dulu kira-kira jawabannya seperti apa, supaya nanti bisa mendebat jawabannya dari sana. Oke? Gimana? Jawaban. Ya, siap. Oke, kembali, sudah selesai. Waktu sudah habis. Oke, kelompok yang menjawab sudah siap? Pilih satu orang untuk
mempresentasikan jawabannya? Silakan. Ya, silakan maju ke sini. Dilihat dari deskripsi masalah yang tadi, yang pertama yaitu pelanggaran norma hukum. Salah satunya yaitu penyalahgunaan dana bantuan sosial merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tindakan pidana korupsi. Unsur pelanggaran hukum terlihat dari adanya penyalahgunaan kewenangan. Yang kedua yaitu keuntungan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, kerugian terhadap masyarakat atau negara. Konsekuensinya yaitu adanya sanksi yang dapat berupa hukuman, pidana, denda, serta kewajiban mengembalikan kerugian negara. Oke, tanggapannya? Ada pertanyaan? Di sini. Ya, silakan. Berdiri? Boleh berdiri? Apakah satu perbuatan bisa melanggar lebih dari satu norma? Oke, pertanyaan bagus. Oke, cukup? Oke, silakan dijawab. Bisa. Berdiri dong. Bisa. Oke, Ya, kenapa? dikarenakan masalah tersebut itu memiliki beberapa norma yang harusnya kita bahas. Yang pertama tadi yang termasuk saya jelaskan, yang pertama norma hukum, yaitu termasuk penyalahgunaan dana. Terus yang kedua yaitu pelanggaran norma kesusilaan, atau yang termasuk tadi bertentangan dengan moral yang dianggap tidak benar. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, pertanyaan yang bagus tadi sebenarnya. Apakah dalam satu peristiwa itu bisa melanggar beberapa norma? Saya ambil contoh lain misalkan. Misalkan ada seorang melakukan tindakan terorisme, membom satu rumah ibadah. Ya. Kira-kira norma apa saja yang dilanggar di situ? Satu yang jelas norma hukum. Itu jelas dilanggar di situ. Yang kedua norma sosial atau norma kesopanan. Jelas masyarakat takut menghadirkan teror di masyarakat. Yang ketiga, dan mungkin orang seringkali lupa, itu norma agama. Kita sebagai orang Islam, apakah kita diizinkan untuk merusak rumah peribadatan agama lain? Tidak. Bahkan dalam perang sekalipun, kita tidak diizinkan untuk merusak rumah agama lain. Maka kalau pertanyaannya tadi terkait dengan apakah mungkin satu peristiwa itu melanggar beberapa norma, ya, jawabannya mungkin. Dan jawaban dari kelompok tadi, dari Mas Mufti tadi, sudah cukup mewakili bahwa di sini satu norma hukum dilanggar. Dari mana kita lihat? Dari mana kita ambil norma hukum dilanggar? Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan dilakukan proses penyidikan. Ya. Yang kedua, norma kesopanan, jelas masyarakat menggunjingkan, jelas masyarakat tidak suka. Karena itu ada masyarakat yang berhak di sini dan itu tidak diberikan. Yang ketiga, norma agama. Apa yang diperbuat oleh pejabat itu jelas melanggar aturan-aturan agama, utamanya kalau kita di sini agama Islam, tidak boleh kayak gini. Ini korupsi seperti ini. Oke, itu materi kita untuk hari ini. Ada pertanyaan? Saya Pak, Oke, silakan. dalam suatu kejadian itu apa selalu keempat norma itu yang dilanggar Pak? Apakah selalu 4 norma itu yang dilanggar? Apakah tidak satu-satu gitu? Ya bisa satu atau Oke. Dalam satu peristiwa, tergantung peristiwanya. Bisa saja yang dilanggar hanya satu. Contoh, saya tidak sholat, berarti saya melanggar norma agama. Ya. Apakah saya melanggar norma kesopanan? Tidak. Apakah saya melanggar norma hukum sehingga saya harus dipenjara? Tidak. Jadi bisa saja dalam satu peristiwa itu ya hanya satu norma atau 2 norma.
karena Islam itu sudah mengakar dalam diri saya misalkan, maka hati nurani saya memberontak, kok saya tidak sholat ya. Jadi ada perasaan seperti menyesal ketika meninggalkan sholat. Bisa seperti itu. Jadi bisa saja norma agama saja dan norma kesusilaan saja. Atau bisa saja hanya norma agama saja. Konsekuensinya apa? Ya berdosa bagi yang mempercayainya. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kita akhiri kalau begitu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait tujuan dan fungsi hukum. Ya, silahkan dibaca RPS-nya. Di situ apa saja yang akan kita pelajari. Silahkan dibaca apa saja referensi yang sudah saya berikan di situ. Ya, dibaca materinya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.